antum Ramadan puasakan mata antum 100%, bisa nabrak hadirin lah. Dan bisa jatuh kalau jalan. Makanya harus disandingkan dengan banyak-banyak istighfar. Emang kondisi itu nggak sekondusif dulu. Tapi kan itu pesan bagi kita. Ini nggak mudah loh. Allah kasih rasa malas luar biasa dalam diri kita. Sehingga kalau konteksnya Ramadan, malas ngapa-ngapain udah. Pokoknya malas baca Quran, malas ke masjid. Dan kita mungkin kayaknya tuh sebelumnya nggak pasti gue bisa. Nggak bisa, udah. Dibuat malas sama Allah. Di antara keterangan para akharahum, Allah buat kita terlambat ke sini, terlambat ke sana, terlambat. Makanya hati-hati orang-orang yang suka terlambat dalam beribadah, ini bisa masuk ke dalam ayat ini. Semua atau planning kita di Ramadan gagal total. Dan ada aja tuh. Pernah ngalamin gak sih? Kita misalnya mau kajian gitu loh. Minggu depan gua mau kajian. Tiba-tiba ada aja kejadian. Oh, next week. Minggu depannya lagi ada masalah lagi. Enggak. Tahun depan bener deh, gue datang bro. Enggak datang juga deh. Nanti ada inilah, ada itulah, ada segala macam lah. Dan bukan hanya kajian, ketika kita evaluasi sholat kita bermasalah. Berantakan. Kita niat Ramadan itu hatam 1 kali hatam, gagal total. Dan nanti setelah selesai Ramadan kita evaluasi, nggak ada kendala yang berarti sebenarnya. Pokoknya dipalingkan aja, nggak baca. Pengen baca ada inilah, pengen baca ada itulah. Coba evaluasi Ramadan kita yang tahun-tahun lalu. Udah niat nih, pokoknya Anda mau khatam, gitu. Nggak khatam. Mau baca mentok-mentok alif lam mim. Mau dzalikal kitabullah ada dipanggil ini. Baca alif lam mim. Mau baca dzalikal kitabullah dipanggil lagi. Jadi alif lam mim terus itu 1 bulan. Gak ada maju-maju. Ya bagus alif lam mim dapat 30 kebaikan, tapi nggak selesai-selesai. Dan ada aja. Nggak, pokoknya mau terawih, gagal juga terawih. Pas mau terawih ada temen lah datang, nggak jelas juga ini, tiba-tiba datang. Besok ada inilah, nanti perut sakit nggak jadi, udah nanti aja deh. Pokoknya nggak jelas. Itu fatabatohum bisa jadi hadirin. Pokoknya Allah buat berantakan semuanya. Dan semua target kita nggak ada yang berhasil. Udah niat mau umroh Ramadan, gagal pula. Dan gagalnya tuh nggak jelas kok, kenapa gagal. Padahal udah pengen misalnya. Dibuat gagal. Di malam-malam terakhir, dulu ngalamin gak sih? Malam terakhir, gue harus dapat. Ketiduran. Padahal udah siap kopi sini. Segala macam buat semua. Tidur. Terus itu kopinya diminum temen. Kopi gue minum tadi bro. Habisan daripada dingin lo tidur. Mubadir temannya syaitan, gue minum aja. Udah, kopi gak dapet, Lailatul Qadar gak dapet. Ini yang ketawa-ketawa gini, ketawa pengalaman kayaknya. Lo bener gak sih? Bukan, gak mungkin yang dulu-dulu gitu loh, belum dapet hidayah. Pokoknya semua persiapan prima udah. Mau itikaf udah semua komplit gitu, semua dibawa minyak obat nyamuk, terus crackers, terus tambal kopi, udah
tidur, pengen. Ya lagi bawa obat nyamuk, ya tambah pules gitu. Justru selama ini yang bikin kita nggak bisa tidur digigit nyamuk, pas itikaf bawa obat nyamuk. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya udah. Hati-hati. Dan kita evaluasi. Padahal siang nggak terlalu capek juga. Coba evaluasi persiapan sebelum Ramadan itu. Ini. Jadi Allah bikin gagal di saat perhelatan gara-gara apa? Gak persiapan. Itu. Ini kan konteks ayatnya begitu. Kalau mereka serius, mereka akan persiapan. Oh, mereka nggak persiapan, cuma ngomong doang. Allah benci dengan keberadaan mereka. Lalu apa? Fathabbatahum, Allah buat gagal. Ini yang sering kali blind spot kita. Kita pikir nggak ada hubungannya. Nanti pokoknya gua akan semangat di Ramadan. Bisa jadi terlambat, Mas. Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Allah tuh kalau mau membuat kita gagal, aduh gampang banget. Hadirin yang Allah muliakan. Akhirnya apa? Waqila qudu ma'al qa'idin. Akhirnya dikatakan duduklah bersama orang-orang yang duduk. Dalam arti apa? Kondisi mereka ini kan konteksnya tentang munafik dengan jihad. Akhirnya mereka nggak berangkat, nggak berjuang bersama Nabi SAW, dan kondisinya seperti para wanita yang nggak berangkat, terus orang-orang tua, orang-orang sakit, dan anak-anak gitu. Ya sama kayak Ramadan. Nanti bisa jadi kondisi kita dengan Quran persis seperti keponakan kita yang kelas 1 SD. Jadi pas kita baru sampai juz 2, udah malam ke-22, kita baca sama keponakan kita. Keponakan kita satu lembar di depan kita. Ini kan yang dibaca bocah tadi 10 menit yang lalu. Sama persis itu. Jadi level kita tuh kayak begitu-begitu. Ini kan keponakan gua baca ini. Kamu udah sampai juz berapa sih? 3. Kalau Om berapa? Dah, anak kecil baca gitu. Kita 2 gitu. Gitu. Sama kayak orang munafik yang lain pada berjuang, akhirnya gabung sama anak kecil gitu. Persis sudah. Kadang dan kita lihat di sebagian masjid itu anak kecilnya sampai subuh, yang sebagian dewasa gitu. Anak kecil lebih bangun, yang dewasa tidur. Tapi kan kita jarang mengevaluasi diri. Jangankan evaluasi sebelum Ramadan, mengevaluasi pas Ramadan aja kita jarang. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada benar. Akhirnya kita nggak pernah tahu apa sih penyebab penyakit kita. Kok gagal lagi ya? Kok nggak berhasil lagi? Padahal niat gagal lagi. Sering itu. Dan ini di mana-mana, bukan hanya di Ramadan aja. Atau di luar Ramadan lah. Siapa di antara kita yang awalnya pokoknya udah bicara, pokoknya habis Ramadan gue mau istiqomah. Enggak tuh. Gitu. Pokoknya mau kajian selalu, jarang-jarang datang. Pokoknya mau khatamkan Quran setiap bulan. Sampai menjelang Ramadan lagi, kita belum ada sekalipun khatam setelah Ramadan tahun lalu. Ini kan pola, hadirin. Makanya marilah kita hentikan mata rantai itu saat ini. Lalu lanjutkan ayatnya sedikit lagi.
Ayat ke-47. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Allah mengatakan, Allah berfirman, kalau mereka ikut berjuang bersama kalian, mereka tidak menambah apapun kecuali merusak dan mengganggu kalian, lalu mengadu domba, namimah, dan buat fitnah. Artinya, kenapa orang-orang seperti ini dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keberadaan orang-orang ini itu merusak orang-orang beriman yang benar-benar jujur kepada Allah. Merusak lingkungan orang-orang beriman yang benar-benar tulus kepada Allah. Allah singkirkan. Jadi kata sebagian para ulama, alasannya kenapa fathabbatahum, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyulitkan mereka beribadah dan menggagalkan ibadah-ibadah mereka, yang pertama karena Allah benci sama mereka, karena mereka cuma ngomong doang gitu, nggak ada actionnya, nggak ada persiapan. Tapi mau menang gimana persiapan? Bagaimana mau menang tanpa persiapan? Yang kedua, untuk menjaga orang-orang yang jujur dan persiapan. Karena kalau ada orang-orang kayak begitu, ngerusak kata Allah, nggak nambah kekuatan, nggak nambah jadi baik, dan yang ada bikin repot itu. Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Keberadaan kita justru merusak orang-orang soleh, na'udzubillah min dzalik, atau mengganggu orang-orang soleh yang lain, menghambat orang-orang soleh yang lain. Harusnya kan kehadiran kita menjadi potongan puzzle yang dibutuhkan oleh orang-orang soleh yang lain. Yashuddu ba'dukum ba'dha. Kan orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan, saling melengkapi. Itu kata Nabi SAW. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, gimana ya biar kita bisa bermanfaat, bisa menjadi potongan puzzle? Persiapan yang benar. Serius. Jangan anggap remeh. Coba evaluasi diri kita. Kalau ternyata sampai hari ini kita masih minim dalam persiapan, masih ada seminggu nih ke depan. Jangan dibuang-buang nih waktu. Segera istighfar, taubat sama Allah. Itu. Kalau nggak berat. Ini Ramadan, hadirin. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para wali, oleh para ulama, bahkan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW. Jangan disia-siakan persiapan. Jangan sampai itu tadi. Kalau kita nggak buat persiapan, bisa jadi bukan hanya kita yang bermasalah. Kita bikin lingkungan kita nggak produktif, gitu. Kita buat orang-orang soleh di sekitar kita terhambat gara-gara kita. Kan tragis, hadirin. Dan nanti kan kita bertanggung jawab di hari kiamat. Marilah kita persiapan. Dan Ramadan tidak sesimpel yang dipikir sebanyak orang. Betul. Wasuffinas syayatin. Gembung-gembung syaitan itu dibelenggu. Tapi kan tetap saja, tetap selalu ada sisi ujian dalam kehidupan.
Dan kita buktikan dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan tahun-tahun yang sebelumnya, Ramadan nggak simpel. Nggak semudah yang kita pikirkan. Pertanyaannya sederhana, hadirin. Siapa di antara kita yang Ramadan tahun lalu benar-benar bisa berpuasa secara maksimal? Bukan hanya secara kuantitas 1 bulan penuh, tapi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, dia puasakan matanya, dia puasakan telinganya selama 1 bulan, dia puasakan lisannya. Susah, hadirin. Dan memang itu tadi nggak sesimpel itu. Apalagi di kondisi seperti sekarang. Antum Ramadan puasakan mata antum 100%, bisa nabrak, hadirin lah. Dan bisa jatuh kalau jalan. Makanya harus disandingkan dengan banyak-banyak istighfar. Emang kondisi itu nggak sekondusif dulu. Tapi kan itu pesan bagi kita. Ini nggak mudah loh, nggak simpel. Target khataman Quran kita tercapai nggak tahun lalu? Alhamdulillah Pak Ustadz tercapai. Berapa targetnya? 1 kali khatam, 1 juz. Ya alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, proses kan. Semoga tahun ini 1 kali khatam gitu. Tapi coba kita banyak di antara kita yang belum dapat juga. Oke, kita sholat taraweh full tahun lalu tanpa ada satupun malam yang kosong. Ada banyak kita enggak, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Oke, yang full setiap malam, khusyuk gitu. Kalau belum bisa khusyuk full, berapa rakaat yang khusyuk? Nggak mudah kan. Alhamdulillah kalau di tempat aku tuh imamnya baca 1 juz. Oke, khusyuk nggak? Gitu loh. Oh, ada yang sujud nggak bangun lagi, hadirin. Ada, bukan semuanya, ada. Kita pikir saking khusyuknya, sampai kita salam dia tetap sujud. Nggak mudah, hadirin. Itu poinnya, nggak sesimpel itu. Tapi kalau Allah buat mudah, akan mudah. Nah, gimana biar Allah buat mudah? Lakukan hal yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Salah satunya persiapan yang maksimal dan totalitas. Karena ini bukan tentang klaim. Kalau kita benar-benar ingin masuk Ramadan, persiapan yang benar. Masih ada waktu. Tapi sudah tidak ada waktu untuk menunda. Masih ada waktu untuk persiapan, insya Allah. Tapi tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Kalau kita ingin berhasil. Kita sudah terlambat. Tapi kalau Allah permudah, semoga Allah jadikan semuanya mudah. Itu yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Dan yang perlu kita camkan bersama di hari-hari ini,
adalah apa yang dikatakan para ulama bahwa sampai-sampai mereka menyampaikan bahwa memperbanyak puasa Sya'ban itu seperti sunnah rawatib gitu, qobliyah, seperti qobliyah subuh untuk salat subuh, seperti qobliyah zuhur untuk salat zuhur. Sebagaimana salat wajib ada rawatibnya, ada qobliyahnya, maka puasa wajib Ramadan ada qobliyahnya. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Jadi, dan fungsinya itu untuk nggak bisa dipisahkan kan, saling mendukung. Makanya kalau kita lihat hadirin sekalian, bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para ulama kita di bulan Sya'ban itu benar-benar menyerupai atmosfer dan aktivitas di bulan Ramadan. Karena memang ini fungsinya untuk mengkondisikan kita masuk ke perhelatan besar tersebut. Makanya itu kan Nabi SAW perbanyak puasa, bahkan puasa dinyatakan para ulama sebagai seperti rawatib, sebagaimana sholat rawatib. Lalu para ulama memperbanyak baca Al-Quran sampai dikatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Lalu dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa kultur para ulama dan orang-orang terdahulu itu, para umat Islam terdahulu itu memberi di bulan Sya'ban dan memberikan zakat, memberikan bantuan kepada fakir miskin mulai dari start bulan Sya'ban. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Itu kultur para ulama. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para ulama kita itu seperti di bulan Ramadan. Jadi untuk menjadi jembatan masuk memang hadirin. Sehingga begitu ketemu satu Ramadan, udah tancap gas. Makanya kan gak heran para ulama kita. Ada yang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam di Ramadan. Kenapa? Karena mereka pemanasan. Mereka pemanasan. Makanya lihat itu, lihat pertandingan bola gitu. Kalau pertandingan jam 8 malam, emang tuh para pemain datang 8 kurang 5 hadirin. 5 menit lagi main, alhamdulillah gak terlambat. Terlambat. Itu pemain datang 5 jam sebelum pertandingan. 6 jam. Bahkan penonton belum datang, mereka udah datang. Terus ngapain? Hah? Makan Indomie. Latihan, pemanasan, nyoba lapangan, nendang-nendang. Dan di lapangan. Latihannya bukan di ruang ganti, di lapangan. Latihan. Mereka melakukan apa yang akan dilakukan nanti di saat kick off sampai peluit panjang dibunyikan. Persis, secara umum. Jadi memang benang merahnya tuh sama hadirin. Benang merahnya tuh sama. Kita nih, kenapa Sya'ban puasa? Padahal bulan Sya'ban bukan 4 bulan haram. Dan juga bukan bulan Ramadan. Tapi kenapa Nabi SAW perbanyak puasa?
Lalu kenapa Quran yang dituju oleh para ulama? Lalu kenapa mereka memberikan sedekah dan zakat di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban? Itu semua untuk masuk ke Ramadan, itu poinnya. Masuk ke Ramadan. Makanya nggak heran begitu di Ramadan, langsung perform, langsung totalitas. Adapun sebagian orang hari ini baru sadar malam ke-28, ya 2 malam lagi Pak, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan beda, nggak maksimal. Nah inilah yang harus kita camkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Sebelum kita buka sisa, kita akan bahas 2 poin penting atau 2 hal besar apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini sebelum masuk Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik dan kita akan bahas pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, tadi kita sudah jelaskan bahwa ini adalah waktu atau mungkin kesempatan terakhir untuk persiapan, dan kita rasa kita sudah sering mendengar bahwa di antara persiapan adalah perbanyak puasa di bulan Sya'ban, lalu membaca Al-Quranul Karim. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini, salah satu persiapan yang khawatir dilupakan banyak kita, tapi ini ditekankan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan bahwa para ulama-ulama klasik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, annahum kanu yasta'idduna li istiqbali syahri Ramadan bi umurin sabaqa dzikru ba'dihha fil khisalil madiyah. Mereka persiapan untuk menyambut Ramadan dengan ibadah dan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi beliau mention yang beliau sampaikan di pembahasan sebelumnya di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Lalu beliau sebutkan wa minha islahul qulub wan nufus wa tahyiyatuhuma, dan di antara yang dilakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam mempersiapkan Ramadan mereka adalah memperbaiki hati dan jiwa dan mempersiapkan hati mereka untuk Ramadan. Dan ini yang diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Mulai ketika beliau menyampaikan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya dan jiwanya sebelum Ramadan. Jadi kita punya 1 pekan untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk Ramadan.
Kenapa demikian? Karena Ramadan itu full dengan amal ibadah, hadirin. Dan kita nggak akan bisa memaksimalkan hari-hari Ramadan dan beribadah dengan baik kalau hati kita nggak baik. Mungkin kita bisa tarawih tapi nggak akan khusyuk. Semua inti di hati. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik juga semuanya. Jadi kalau hati kita prima ketika masuk satu Ramadan, maka satu hari satu juz biiznillah nggak ada isu. Bahkan bisa jadi lebih dari satu juz. Karena Nabi SAW mengatakan kalau hati baik, semua anggota badan termasuk lisan akan baik. Maka kita nggak akan punya kendala dengan salat tarawih yang secara rata-rata di kita 40 menit sampai 1 jam. Kendala ngantuk kita selama ini itu bukan karena durasi, kecuali kalau durasinya 3 jam, 4 jam. Kalau 40-45 menit sampai 1 jam itu bukan masalah durasi, tapi masalah hati. Buktinya di tahun-tahun lalu ketika kita terkantuk-kantuk taraweh, habis taraweh makan roti bakar, ngobrol 1,5 jam seger. Iya ya Pak Ustadz, ya seger. Padahal 1,5 jam, 2 kali lipat daripada tarawehnya. Gitu loh. Jadi ini menunjukkan pas taraweh tadi itu bukan masalah fisik, itu masalah hati. Kalau 45 menit ngantuk, harusnya makan roti bakar ketiduran, hadirin, gitu. Itu baru logis, gitu. Tapi ini enggak kan, apa seger terus ngobrol, minta kopi, bicara panjang lebar. Jadi ini tentang hati, hadirin sekalian. Kita meledak-ledak, kita emosional, kita marah-marah, padahal kita lagi puasa. Itu apa kalau bukan hati kita nggak terkondisikan? Dan itu terjadi setiap tahun, gitu loh. Kita bohong, gitu loh. Pas Ramadan terlambat, ditanya sama saya, kenapa? Macet bos, gitu loh. Ya macet lah, orang kita baru keluar dari rumah jam 6:30. Coba kalau kita keluar sebelum subuh, lancar misalnya. Jadi sekali lagi ada banyak masalah kalau kita renungkan ya, itu masalah hati kita yang gak terkondisikan. Belum lagi nanti cari Lailatul Qadar, gitu loh. Kenapa ada orang di tahun-tahun yang lalu tuh ketiduran terus, gitu loh. Padahal kalau nonton bola jam 2 seger, kalau nonton nobar malam full nggak tidur. Tapi kalau Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, berat. Itu kan berarti masalah hati, hadirin. Jadi akan beruntung, kata para ulama, liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki hatinya sebelum Ramadan. Coba diperbaiki. Dan dijelaskan sebagian para ulama bahwa salah satu hikmah di bulan Sya'ban ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan atau sebagai waktu diangkatnya amal-amal kita selama 1 tahun. Sebagaimana kita tahu dalam hadis
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amal-amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Usama bin Zaid. Nah, salah satu hikmahnya agar kita muhasabah. Makanya salah satu amalan yang ditekankan di bulan Sya'ban itu muhasabah, evaluasi hati dan jiwa. Itu dijelaskan para ulama seperti oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah. Kita masih punya waktu 1 pekan hadirin. Coba muhasabah. Dan ini mendukung karena hari-hari atau di bulan Sya'ban ini amal-amal kita diangkat kepada Allah. Dan ini maksud amal-amal yang diangkat adalah amal-amal 1 tahun. Coba kita renungkan, apa prestasi kita selama 1 tahun ini? Amal-amal kita diangkat. Kira-kira amal-amal itu membanggakan apa tidak? Coba ingat-ingat lagi, Ramadan kemarin apa prestasi kita? Lalu Syawal masih istiqomah apa enggak? Lalu apa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah? Lalu apa yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah? Lalu apa yang kita lakukan di bulan Al-Muharram? Sebagai contoh aja, setelah Ramadan berapa kali kita khatamkan Al-Quran? Selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun ini berapa kali kita luput qiyamul lail dan minimum witir deh gitu. Apakah setahun ini kita witir terus gitu? Rawatib kita tuh gimana? Lalu sholat wajib kita tepat waktu dan aman apa enggak? Lalu kalau secara zahir dikerjakan khusyuk apa enggak? Nah, coba hari-hari ini hiasi pikiran kita dengan isu bahwa amal kita diangkat kepada Allah. Lalu kira-kira tuh amal bagus apa enggak? Lalu kalau amal itu punya PR di sana sini, pantaskah kita di hari-hari ini santai? Pantaskah kita di hari-hari ini ketawa lepas kayak nggak ada beban gitu loh? Gembira boleh, tapi apa nggak ada sisi lain dalam hati kita memikirkan ini? Ya sederhana aja lah hadirin. Kalau kita mahasiswa gitu loh, atau kita pegawai, terus kita harus angkat skripsi kita ke dosen kita, atau kerjaan kita serahkan ke bos kita, dan kita sadar nih ada banyak kekurangan dalam pekerjaan tersebut. Kira-kira ketika diangkat ke bos, kita bisa ketawa-ketawa nggak hadirin? Berantakan nih kerjaan, atau kurangnya di sana sini. Kan kita nggak bisa ketawa lepas ya, gitu. Atau kita balik, kita bosnya nih, gitu. Kita bosnya, employee kita, pegawai kita menyerahkan kerjaannya selama 1 tahun ini. Kita baca berantakan. Ini cengar-cengir depan kita. Enaknya ini orang kita apain? Nah itu coba. Nah, bos bukan ya? Pernah kepikiran jadi bos? Gitu.
Gimana? Ini ada pegawai kita memberikan hasil kerjanya selama setahun, berantakan kerjaannya. Di sisi ini berantakan, dikerjain tapi enggak ini. Pas kita lagi diserahkan ke kita, dia cengar-cengir, senyum-senyum sendiri, main-main handphone. Gimana bos? Oke. Gimana? Gimana, ada tanggapan nggak? Kira-kira ini pegawai enaknya diapain hadirin? Coba jujur. Ya minimum SP1 lah gitu. Tapi kalau ada pegawai yang sama berantakannya atau lebih baik sedikit aja, tapi ketika menyerahkan tuh tawadu gitu loh. Terus lemes gitu, mukanya pucet gitu. Terus minta maaf terus dari menit pertama. Terus kita tahu dia belum makan gitu loh. Gimana? Kamu belum makan? Belum bos gitu. Dari kapan? 3 hari yang lalu gitu loh. Kira-kira kesian nggak kita sama dia? Jadi belum makan tuh efektif apa enggak? Menggugah rasa kesian kita. Efektif enggak? Apa kata Nabi SAW? Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi enggak makan. Gitu kan. Kalau puasa makan apa enggak? Jadi aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi nggak makan, hadirin. Nggak makan, nggak minum. Karena karakter puasa itu yang cocok ketika seorang hamba sadar dirinya banyak kekurangan dan kerjaan atau amalan dan kinerja yang penuh keterbatasan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan antum bilang sendiri kan, antum jadi bos, terus ada pegawai antum, atau kita jadi bos, ada pegawai kita, saking gelisahnya nggak makan dia, belum makan dia, kan kita, ya Allah deh, ya udah kasih kesempatan deh, gitu deh. Ada pun yang pertama cuek gitu, masuk ke kantor ke ruang kita bawa kopi latte, sendawa, gitu. Gimana enak? Kerjanya berantakan nih orang. Gimana kesannya? Coba kita renungkan ya hadirin. Ini hari-hari ini Rasul kita SAW, Rasul hadirin sekalian SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan waktunya amal-amal itu diangkat kepada Allah. Gitu. Pada saat skripsi seseorang mahasiswa diminta diserahkan kepada dosen, dosennya telepon, atau tesis gitu, dosennya telepon, besok bawa tesis Anda ya ke meja kerja saya, kira-kira malam ini yang dilakukan apa? Dia cek-cek lagi tesisnya, gimana ya, benar gak sih? Hari-hari ini kata Nabi hadirin sekalian SAW, amal tuh diangkat. Masa kita nggak cek-cek lagi amal kita selama 1 tahun ini? Bebas gitu. Makanya itu kata para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, Sya'ban itu waktunya muhasabah. Dan kita masih punya waktu 1 pekan. Dan efeknya domino, efeknya itu ketika kita muhasabah di 1 pekan ini, itu dampaknya pasti ke Ramadan, pasti. Itu yang dikatakan tadi Al-Mulai rahimahullah. Karena begitu kita muhasabah, kata Ibnul Qayyim, begitu seorang hamba melakukan muhasabah, maka langkah berikutnya
taubat. Itu pasti itu. Itu kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Dan kalau taubat, maka kita masuk ke Ramadan bersih dari dosa. Itu kerangka berpikirnya. Tapi kalau kita nggak muhasabah, kita merasa suci terus hadirin. Kayak nggak ada beban. Kita merasa baik-baik aja. Ketika kita merasa baik-baik aja, nggak tobat kita. Kalaupun istighfar sekedarnya. Begitu kita nggak tobat, masuk Ramadan, berat beban kita ketika kita mau mengerjakan ibadah. Karena dosa itu membebankan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita singkirkan dosa dari punggungmu. Kenapa disingkirkan? Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani punggungmu itu. Membebani. Dosa itu beban. Kalau kita sholat taraweh bawa tas beratnya 20 kilo, kira-kira cepat ngantuk apa enggak? Enggak. Hah? Bawa tas 20 kilo. Hah? Cepat ngantuk enggak? Cepat capek apa enggak? Nah itu. Kira-kira dosa antum berapa kilo? Maka itu yang membuat kita cepat capek. Jadi dosa itu buat lemah. Itu hadirin sekalian. Dan evaluasi diri kita benar-benar hadirin. Maimun, saya kasih contoh saja ucapan para ulama. Maimun bin Mihran itu memberikan tips kepada kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna taqi, sesungguhnya orang yang bertakwa, asyaddu muhasabatan li nafsihi, atau saya kasih contoh yang lain, kasih statement yang lain, la yakunul abdu taqiyan, samanya sih, seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang bertakwa, tidak akan jadi orang bertakwa, hatta yakuna li nafsihi asyadda muhasabatan minasyarik li syarikihi, sampai dia mengevaluasi jiwanya, hatinya lebih ketat dibanding seseorang mengaudit partner bisnisnya. Kita punya partner bisnis, diaudit nggak tadi? Hah, dibiarin gitu aja, dia main ngambil duit perusahaan segala macam? Harus lebih. Bahkan dikatakan an-nafsu kasyarikal khawan illam tuhasibhu dhahaba bimalik. Jiwa anda, diri anda itu seperti partner bisnis yang punya track record pengkhianat. Kalau anda tidak muhasabah, kalau anda tidak audit, kalau anda tidak evaluasi, dia bawa kabur duit anda. Jadi diri kita, jiwa kita itu tolong sikapi seperti anda punya partner bisnis yang raportnya merah, track recordnya pengkhianat. Dan itu mungkin aja. Misalnya kita punya bisnis, tiba-tiba ada orang yang kita tahu ini orang pengkhianat dari dulu, masuk. Kenapa? Karena dia sahabatan sama teman kita yang ternyata punya saham mayoritas, kita sahamnya minoritas. Kita bilang, bro kenapa lo masukin? Ini sahabat gue gak setuju. Ya lo boleh gak setuju, gue kan mayoritas. Dia masuk. Oke, dia mau gak mau masuk. Terus gimana sikap kita? Kita akan jaga ketat. Nah,
jiwa itu harus disikapi lebih ketat dari menyikapi pengkhianat. Itu blind spot kita selama ini. Kita selalu husnudzon sama diri kita, suudzon sama pihak lain, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal seharusnya ke dalam, hadirin. Maka jadikanlah satu pekan sebelum Ramadan sebagai momentum kita menjaga dan mengevaluasi diri kita, jiwa kita, dan amal kita selama 1 tahun ini. Kalau kita ingin berhasil, kata Maimun tadi, Anda tidak akan bertakwa sampai Anda bermain di level ini. Jadi kita nggak akan bertakwa sampai kita mengevaluasi diri kita lebih ketat daripada mengevaluasi partner bisnis yang punya track record pengkhianat. Dan itu blind spot kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, sebelum kita tutup, salah satu persiapan yang harus kita lakukan, dan ini menunjukkan betapa indahnya konsep kita dan konsep para ulama, apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab rahimahumullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, kata Ibnu Hajar, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban, umat Islam dari dulu ketika masuk bulan Sya'ban, akabbu 'alal masahif wa akhrajuz zakah. Mereka fokus membaca Al-Quran dan bersama mushaf mereka, dan mereka mengeluarkan zakat. Tentu saja nanti kita jelaskan apa maksudnya. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Maksudnya apa? Taqwiyatan lid-dha'if wal miskin ala siyami Ramadan. Maksudnya untuk mensupport saudara mereka yang miskin dan fakir agar bisa fokus puasa dan beribadah di Ramadan. Artinya, tentu saja kalau kita bicara zakat, opsinya kalau kita mau mengeluarkan di Sya'ban hanya opsinya dua. Opsi yang pertama, sudah masuk haul, jadi haul kita Sya'ban, 1 tahunnya Sya'ban, atau masuk dari pintu ta'jil zakah, menyegerakan bayar zakat, gitu loh. Itu kalau kita zakat. Atau kita bisa pakai infak, bantuan dan seterusnya di bulan Sya'ban. Karena inti intinya adalah ngebantu saudara kita agar bisa fokus di Ramadan. Makanya sebagian kita kan suka nunda tuh mau ngasih Sya'ban nanti dulu deh, Ramadan aja. Jangan. Kalau kita mau kasih dari Sya'ban, nanti Ramadan juga gitu. Perhitungan amat, Sya'ban, Ramadan kasih lagi. Tapi maksudnya jangan ditunda-tunda. Karena kan kalau orang mau kasih, karena orang miskin, bukan hanya orang miskin aja, orang kaya, orang miskin perlu belanja nggak untuk persiapan Ramadan? Perlu, kasih. Biar nanti pas Ramadan udah nggak mikir lagi, fokus beribadah. Atau kalau misalnya ada program-program memberi yang membutuhkan, mereka kan harus belanja, harus packing dan seterusnya. Jadi mereka start di Sya'ban. Itu pahalanya besar itu. Dari sini kita bisa menarik ke sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya orang bertakwa bukan hanya dituntut untuk melakukan persiapan diri
menuju Ramadan, tapi juga dituntut membantu saudaranya persiapan untuk Ramadan. Itu poin. Jadi orang-orang bertakwa itu melakukan persiapan untuk Ramadan dan di waktu yang sama membantu saudaranya juga untuk persiapan Ramadan. Itu orang bertakwa, itu thalibul ilm. Dia bukan hanya persiapan untuk dirinya, tapi di waktu yang sama dia pun juga mensupport persiapan saudaranya. Allahu Akbar. Itu seharusnya Ramadan. Kita main tuh di level itu, hadirin. Dan itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab. Ramadan bukan waktunya egois. Ramadan waktunya berbagi. Dan start dari Sya'ban. Karena kalau kita baru sibuk bantu-bantu packing-packing di Ramadan, kesian saudara kita yang membutuhkan. Idealnya begitu masuk satu Ramadan mereka sudah tersupport dan sudah terbantu. Itu hadirin. Lihat bagaimana keindahan agama kita dan keindahan sunnah Nabi SAW. Kita bukan hanya diajak berpikir bagaimana persiapan diri, tapi juga kita diajak untuk membantu persiapan saudara-saudara kita. Itulah mentalitas orang hijrah. Dan itulah mentalitas orang yang punya ilmu bermanfaat. Hidupnya manfaat buat diri sendiri dan manfaat buat orang lain. Hidup itu jangan mikirin diri sendiri. Dan ini momen Ramadan. Dan masih ada waktu 1 pekan sebelum masuk Ramadan. Bantu saudara kita. Baik kita kasih langsung ke saudara kita membutuhkan, atau kita bantu program-program yang memberikan bantuan sembako atau makan sahur dan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semuanya sapu bersih. Karena apa? Karena Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dan kalau membantu dari sekarang, gak usah nunggu Ramadan, sekarang. Dan kita akan dapat pahalanya. Pahala saudara-saudara kita ibadah di Ramadan. Dan sekaligus membantu diri kita di Ramadan. Karena ini persiapan yang dipraktekkan para ulama sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini yang bisa disampaikan karena waktu sudah habis dan qadarullah tidak ada sesi tanya jawab. Dan Sabtu depan insya Allah masih Sya'ban ya, atau udah Ramadan? Sabtu depan tanggal berapa? Ya jangan 9 Maret, Sya'ban 9 Maret jomplang banget. Terus kapan Ramadannya? Tanggal 9. Udah berapa? Oke, kita di pekan depan insya Allah kita bicara beberapa ibadah-ibadah inti di Ramadan dan kita coba ambil angle yang penting dan perlu ditekankan di saat kita Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.